Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai untuk firman Tuhannya. Kita berdoa lebih dulu, kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan siang hari ini kami masih boleh kembali beribadah Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Untuk itu biarlah Tuhan kami boleh menikmati, kami boleh merenungkan juga Tuhan hari-hari itu Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami masih boleh menikmati hari yang baru, hari yang indah ini Tuhan, untuk bisa merenungkan firman-Mu. Untuk itu biarlah Tuhan saat ini kami boleh membuka hati dan Engkau jamah, Engkau lawat setiap hati Tuhan yang bersama-sama beribadah Tuhan untuk menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan kami boleh dipuaskan oleh karena firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami boleh juga dimerdekakan oleh karena firman-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar siang hari ini mendapatkan jawaban untuk hidup, untuk ke depan, bahkan untuk pengharapan kami ke depan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu benar-benar Tuhan Yesus disampaikan dengan benar Tuhan Yesus, dan Kau pakai hamba-Mu, kuduskan, sucikan, agar semua yang menjadi isi hati-Mu keluar lewat mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkuasa atas sepanjang firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Bapa yang terkudus, dalam nama Yesus, Tuhan yang berfirman, dan kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya saudaraku, kita akan buka dari Injil Yohanes 21 dari ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan firman-Nya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku berkata, aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Maka kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 150 ekor, 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus pada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, kembali lagi saudaraku. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku dimanapun saudaraku berada, saudaraku ya. Di sini kebangkitan Tuhan Yesus, saudaraku, menunjukkan bahwa Dia tidak pergi dan tidak menghilang.
Berarti Tuhan selalu ada bagi kita yang percaya. Tuhan selalu hadir buat orang yang membutuhkannya. Dan hari-hari ini saya percaya bahwa saudaraku juga semua membutuhkan Tuhan. Karena itu dimanapun saudaraku berada, jangan lupa juga mengenal Tuhan itu bisa dengan berdoa, bisa dengan membaca firman. Jadi ketika firman Tuhan saudaraku disampaikan, saudaraku bukalah Alkitab selalu, karena dari situ saudaraku bisa lihat bahwa kebenaran-kebenaran itu saudaraku kita bisa mengenal karena kita memang mempelajarinya. Jadi kalau saudaraku nggak mau belajar, nggak mau membuka, saudaraku nggak akan tahu bahwa di situ ada kebenaran. Dan saudaraku, hari ini saudaraku bicara di mana manusia ya akan banyak menghadapi kegagalan ketika tidak menemukan jalan, ya, tidak menemukan akal yang baik, tidak menemukan pintu atau bahkan pertolongan, ya saudaraku, sehingga manusia banyak yang habis akalnya, nggak tahu lagi akan berbuat apa. Saudaraku, di dalam Tuhan sebenarnya mengenal Yesus adalah keuntungan. Mengenal Yesus itu keuntungan. Kenapa? Karena dia jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau saudaraku yang dikatakan hari ini, saudaraku, apa kata Alkitab, saudaraku? Sebenarnya orang yang kenal Tuhan, Tuhan itu bisa hadir, bahkan Tuhan hadir kepada setiap yang mau percaya. Tuhan juga memperhatikan hidup kita. Jadi kenapa manusia gagal? Karena kurang mengenal Tuhan. Kenapa manusia nggak tahu jalan, bingung, nggak ada pengharapan. Apalagi keadaan kita lagi susah, saudaraku. Biasanya manusia akan bingung, hilang akal. Dan nggak tahu lagi akan apa yang diperbuatnya. Sehingga saudaraku, banyak orang mengambil jalan pintas, ya, melakukan hal-hal yang menurut keinginan sendiri, pengertian sendiri, padahal akhirnya gagal-gagal juga, saudaraku, ya. Padahal kalau kita lihat dari sini, ini kan kita diperhadapkan dengan situasi yang nggak mungkin, ya, karena udah dilihat perjuangannya sudah ya mentok, bisa dibilang sampai pagi tidak dapat ikan, saudaraku, ya. Jadi kadang kita juga bisa manusia kerja, tapi saudaraku, manusia itu akan ada waktu gagal, waktu nggak berhasil itu ada. Waktu mentok itu ada, saudaraku, manusia. Maka itu manusia jangan sombong. Kalau lagi bekerja sombong, kalau lagi punya duit sombong. Padahal kita akan menghadapi yang namanya kegagalan itu dalam banyak hal. Mungkin gagal rumah tangga, gagal ekonomi, atau mungkin juga gagal secara fisik kesehatan, gagal secara karir, atau banyak hal, saudaraku, orang bisa menghadapi kegagalan. Jadi manusia nggak boleh merasa dirinya hebat. Saudaraku, manusia harus butuh Tuhan. Ingat, saudaraku, kehadiran Tuhan yang membuat orang ini, yang membuat murid-murid ini, saudaraku, penampakan Tuhan, saudaraku, benar-benar, saudaraku, bisa menyatakan kuasanya. Bagaimana kalau saudaraku menghidupkan hidup saudara, yang dihubungkan benar dengan Tuhan. Manusia itu, ya, ototnya tidak sekuat yang saudaraku kira. Kadang-kadang saudaraku lihat, kalau yang sudah menjadi mayat, sudah mati, sama aja kayak ayam, sama aja kayak yang lain. Ya, saudaraku, bisa juga dibuang, bahkan seperti bangkai juga. Sehingga kalau manusia itu gagal, pantas, saudaraku, karena manusia apa bedanya, saudaraku, secara fisik fana. Ya, secara fisik kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak kekal. Maka itu kok, saudaraku, ada Tuhan, itu kebutuhan utama harusnya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu penting, saudaraku. Karena apa? Di sini saudaraku harus mengenal Tuhan dengan benar. Di sini saudaraku harus benar-benar siapa Yesus. Siapa Yesus? Dia disalib, dia mati. Ya, terus kemana dia? Saudaraku harus tahu. Kalau saudaraku nggak pernah mengerti nas Alkitab, saudaraku nggak akan tahu kemana Yesus pergi, untuk apa Yesus datang. Saudaraku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Tuhan akan kita, saudaraku, untuk kita itu besar. Jadi kalau saudaraku nggak menghadirkan Tuhan, nggak kenal Tuhan, saudaraku sangat rugi. Rugi sekali, saudaraku. Kenapa? Manusia nanti akan gagal. Satu saat akan gagal. Jadi manusia nggak boleh angkuh. Manusia nggak boleh sombong. Manusia nggak boleh nggak ada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena otot kita terbatas. Kemampuan kita terbatas, saudaraku. Jadi jangan
merasa ketika tanganmu kuat, engkau akan bekerja terus. Ketika kakimu kuat, engkau akan bekerja terus. Saudaraku, banyak nggak orang yang sendi-sendinya nggak bisa lagi digerakin? Banyak nggak orang yang punggungnya sakit, yang tulangnya sakit, bahkan urat saraf kejepit, dan lain sebagainya? Mungkin yang lain nggak apa-apa, tapi saudaraku perhatikan, akhir-akhir ini banyak sekali yang kejepit-kejepit. Ya kan? Banyak, saudaraku. Ya, banyak. Ya, ekonomi kejepit, saraf juga kejepit. Ya kan? Banyak, saudaraku, sehingga yang mau dikerjakan, saudaraku, oh, mana mungkin bisa berhasil. Ya, saudaraku mau kerja apa? Nggak akan berhasil. Maka itu, saudaraku, ini yang harus saudaraku catat penting, saudaraku catat baik. Murid Tuhan Yesus nggak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi, saudaraku, orang yang mengenal Tuhan, dia tahu bahwa dia akan bangkit. Orang yang pernah baca Alkitab, saudaraku, dari kejadian sampai saat ini, saudaraku, orang akan tahu bahwa yang datang Mesias itu, dia akan bangkit pada hari ketiga. Untuk itu kalau saudaraku benar-benar mengenal Tuhan, saya percaya hari ini bukan tutup dunia, bukan tutup keadaanmu, tapi Tuhan masih bisa buka jalan. Saudaraku, buat siapa yang percaya, buat siapa yang mengandalkan Tuhan, maka itu kita nggak boleh jadi manusia sombong, saudaraku. Kita mau sombong seperti apa? Coba, kita udah dengar tuh erupsi gunung berapi. Saudaraku tinggal dimanapun, saudaraku bisa gagal. Bukan berarti kalau saudaraku di luar negeri berhasil. Kalau saudaraku mungkin di tempat-tempat yang berbeda, sepertinya sukses. Manusia dimanapun tetap akan mengalami kegagalan. Kenapa, saudaraku? Ya, saya udah melihat, ternyata dunia ini kecil sekali. Kenapa? Dengan saya diutus Tuhan keliling dunia, saya lihat. Dunia itu kecil sekali, saudaraku. Lalu manusia sebesar apa? Tanpa Tuhan, saudaraku, benar-benar kita sangat-sangat tidak kelihatan, saudaraku. Nggak kelihatan. Maka itu kalau dibilang debu itu cocok. Maka itu, saudaraku, di sini, saudaraku kenali Tuhan dengan benar. Bahwa Tuhan bangkit pada hari ketiga. Bahwa Tuhan benar-benar hidup. Dia Tuhan. Dia akan kembali ke tempatnya yang mulia. Dia akan kembali ke tempatnya, saudaraku, yang kudus. Maka itu, saudaraku, orang yang percaya Tuhan, harusnya, saudaraku, hari ini, saudaraku, punya harapan. Orang-orang yang sudah nggak punya jalan, orang-orang yang sudah putus harapan, orang-orang yang sudah nggak punya masa depan, mungkin lihat situasi ini nggak mungkin, bahkan mungkin banyak yang mengalami PHK, banyak yang mengalami pemotongan gaji, banyak juga yang mengalami nggak punya mata pencarian, atau yang berdagang nggak bisa dagang, yang kantor nggak bisa ngantor, bahkan mungkin tutup juga ada. Tapi saudaraku ingat hari ini, nomor satu, saudaraku, yang harus didekati, ya, bukan orang kuat dunia ini, tapi yang punya langit dan bumi, yang punya hidup kita, yang menciptakan hidup kita, akan dikemanakan hidup kita ini, saudaraku, akan dibawa hidup kita ini, akan dibawa kemana sama Tuhan. Untuk itu serahkan kepada yang berhak, serahkan kepada Sang Pencipta yang membuat hidup kita ini, yang menjadikan hidup kita ini, saudaraku, jadi seperti apa. Saya percaya Tuhan udah punya rencana. Maka itu hari ini, saudaraku, kita selayaknya menyerahkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya dan kenali Dia dimanapun Dia berada saat ini, saudaraku. Kalau Dia tempatnya kudus, artinya kita harus hidup kudus. Kalau tempat Dia benar, artinya kita harus hidup benar. Untuk itu kita bisa berjumpa dengan Dia. Ya, dengan begitu kita bisa bersama-sama dengan Dia. Dan ketika saudaraku sudah melihat hal ini yang terjadi, saudaraku, ya, penampakan Tuhan Yesus, saudaraku, itu yang akan, saudaraku, membuat orang-orang percaya, kembali bersinar, kembali sukacita, kembali berpengharapan. Jadi kalau saudaraku hari ini murung, hari ini saudaraku putus asa, hari ini putus harapan, bahkan saudaraku mungkin hilang yang kau harapkan, saudaraku, nggak kelihatan. Saudaraku, perlihatkan kepada Tuhan hari ini. Saudaraku, lihat Tuhan, jumpai Tuhan. Benar nggak Tuhan itu bangkit? Benar nggak Yesus itu bangkit? Ya, benar nggak Yesus itu Tuhan dan Dia mati disalibkan dan Dia juga bangkit, saudaraku? Kita kerjakan, saudaraku. Kita lihat, saudaraku. Kita renungkan, saudaraku. Kita berdoa dan kita lihat Alkitab. Kita baca Alkitab, saudaraku. Bahwa seperti apa Mesias yang sesungguhnya, saudaraku. Dia akan mati dan Dia akan bangkit. Maka itu kok, saudaraku, di sini ada penampakan, saudaraku, harus percaya. Penampakan di sini bukan penampakan yang menyeramkan, saudaraku, tapi penampakan yang memberi jawaban buat hidup kita, yang memberikan ke depan kita akan berjalan terus dengan Tuhan, yang memberikan hidup kita akan terus bersama dengan Tuhan, sehingga orang-orang yang percaya tetap percaya, orang-orang yang percaya tetap kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya tetap bertekun di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi jawaban. Karena Tuhan yang memberi jalan keluar. Karena Tuhan yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Untuk itu, saudaraku, kita lihat kembali firman ini. Ya, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya
di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudaraku, perhatikan saudaraku ya, di sini yang sudah pakar, ini yang sudah biasa menangkap ikan, bisa dibilang sudah terbiasa karena mereka nelayan. Tentu udah tahu keadaan-keadaan itu, sudah mengerti situasi keadaan untuk menangkap ikan. Jadi mana tempat ikan yang banyak, mana tempat yang baik. Saya rasa saudaraku, ini orang yang sudah profesional untuk mencari ikan, saudaraku ya. Bukan baru sekali, tetapi orang yang sudah biasa karena mereka nelayan. Maka itu kok saudaraku di sini, lihat saudaraku, udah berusaha, udah bekerja, udah melakukan saudaraku. Tetapi ini yang saya katakan bahwa manusia sehebat apapun akan mengalami kegagalan. Jadi pikirkan saudaraku, kalau enggak ada Tuhan artinya apapun yang saya kerjakan sehebat apapun berarti bisa gagal. Ada saatnya Tuhan mengizinkan itu saudaraku. Ada saatnya Tuhan menghendaki, Tuhan mengizinkan supaya manusia mengenal Tuhan Yesus. Supaya manusia ada hati untuk mencari Tuhan. Ya, ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Maka itu kok saudaraku, mungkin hari ini engkau merasakan bahwa saudaraku, orang-orang yang punya pengalaman dalam hidup, orang-orang yang punya pengalaman dalam pekerjaan, orang-orang yang punya pengalaman dalam ekonomi, orang punya pengalaman dalam hal rumah tangga, atau dalam banyak hal lah dalam hidup kita ini, saudaraku. Lalu saudaraku merasa bahwa saya sudah mahir, saya sudah profesional, saya sudah ada di bidang saya yang paling tepat. Saudaraku ingat, saudaraku. Saudaraku ingat, orang yang sudah naik mungkin, orang yang sudah berhasil, ada saatnya. Mungkin kegagalan ini bukan bekerja, tapi sakit. Mungkin kegagalan itu bukan sakit, tapi pecah. Ya, mungkin bukan pecah, tapi mungkin juga hancur atau bangkrut dan banyak hal. Dan saudaraku, siapa yang bisa memeriksa? Siapa yang bisa melihat ya keadaan kita? Siapa yang bisa menolong? Kalau saudaraku mungkin, oh iya bisa aja dikirim dana atau dikirim orang yang bisa menolong kita. Mungkin dikirim orang yang hebat untuk bisa membuat hidup kita kembali bangkit. Saudaraku ingat, kebangkitan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Kalau bangkitnya dunia saja, saudaraku, satu kali akan kembali jatuh. Kalau bangkitnya hanya secara daging kita, saudaraku, satu kali saudaraku juga akan mentok lagi. Tapi ketika Tuhan sudah ada di dalam hidup kita, saudaraku menghadapi masalah apapun hari ini, dan saudaraku mau Tuhan hadir, mau Tuhan ada, mau Tuhan bersama-sama, aku mau bersama dengan Tuhan. Aku mau berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, supaya benar-benar bukan aku lagi, tapi pertolongan Tuhan ada di dalam aku. Sehingga untuk ke depan, hari-hari berikutnya, aku tidak cemas lagi, aku tidak bimbang lagi, aku tidak bangkrut atau gagal lagi, saudaraku. Ingat, karena ini, saudaraku, Tuhan mau menunjukkan supaya manusia bisa percaya 100% kepada Tuhan. Karena manusia, kadang-kadang sebelum menghadapi masalah, sulit untuk percaya kepada Tuhan. Sebelum bangkrut, sebelum gagal, sulit untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena merasa dirinya baik, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya bisa bekerja. Jadi untuk menghadirkan Tuhan selalu dinomorduakan. Ya, untuk ibadah selalu dianggap gak penting. Ya, seolah-olah yang ibadah hanya orang-orang yang nganggur. Saudaraku, mana mungkin orang nganggur bisa ibadah? Ya, saudaraku, orang yang beribadah adalah orang yang mencari Tuhan. Orang yang mau beribadah, orang yang mau bersekutu adalah orang-orang yang mau benar-benar menganggap Tuhan itu penting dalam hidupnya. Menganggap bahwa Tuhan itu peranan utama buat hidup kita. Karena tanpa Tuhan semua hidup kita sudah selesai. Gagal, saudaraku. Tapi kita lihat, saudaraku, di sini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudaraku, ini perbedaannya.
Ya saudaraku, ini ada perbedaan. Ini ada perbedaan saudaraku. Yang benar-benar kita kerjakan secara pribadi tanpa melibatkan Tuhan. Saudaraku perhatikan, sudah nggak ada ikan sebenarnya. Nggak dapat satu ekor pun. Tapi begitu Tuhan hadir, dan orang bisa tahu, ya saudaraku, sebenarnya tadinya belum tahu bahwa ada Tuhan. Saudaraku sadar nggak kalau di sebelahmu ada Tuhan? Saudaraku percaya nggak kalau sebelahmu ada Tuhan? Saudaraku sering nggak menganggap bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Sering orang nggak menganggap bahwa hidupnya itu Tuhan deketin kita. Karena nggak dianggap, rasanya Tuhan nggak ada. Karena nggak dianggap, rasanya Tuhan nggak ngerti. Padahal di sini lihat saudaraku. Saudaraku belum ngomong loh. Nggak ada yang tahu kalau orang nggak punya duit. Orang nggak tahu kalau nggak punya sarapan. Ya, orang nggak tahu kalau hidupnya mungkin kekurangan. Tapi Tuhan lihat apa enggak? Tuhan lihat. Nggak punya makanan, nggak punya beras, nggak punya duit, sakit. Saudaraku kadang-kadang mengharapkan orang besuk, orang nolong, orang mengantar sesuatu. Saudaraku, jangan ngarepin orang dulu. Yang saudaraku harus ingat ada Tuhan nggak di samping kita. Ternyata Tuhan ada loh saudaraku. Mengerikan sekali, makanya jangan berbuat dosa diem-diem. Tuhan ada di sampingmu. Tuhan dekat denganmu. Kalau engkau mau berzina diam-diam masuk kamar, pikir. Orang ada yang tahu Tuhan di sampingmu. Saudaraku mau mencuri, ngendap-endap. Saudaraku pikir nggak ada yang lihat. Tuhan ada di sampingmu. Saudaraku mau bohong, kanan kiri lihat. Mau mencuri, kanan kiri lihat. Saudaraku pikir nggak ada siapa-siapa. Padahal lihat ada di situ. Saudaraku harusnya kita takut Tuhan seperti itu, saudaraku. Ya, jangan takut Tuhannya pas lagi kurang aja. Oh, pasti Tuhan dekat dengan saya. Pasti Tuhan tolong saya. Ya berarti Tuhan kalau dekat, waktu kita berbuat dosa, Tuhan juga dekat. Ya, Tuhan juga dekat, Tuhan juga lihat. Orang sih nggak ada yang lihat, saudaraku. Makanya saudaraku sering beralasan, sering bohong, sering melakukan hal-hal yang dipikir orang nggak lihat. Saudaraku menyeramkan sekali. Buat saya ini menakutkan. Kenapa? Ternyata diem-diem pun kita nggak ngomong-ngomong, Tuhan udah ada di situ. Tuhan nunjukin kepada siapa, saudaraku? Walaupun murid-muridnya belum terlalu percaya. Maka itu kalau saudaraku ragu-ragu, bimbang-bimbang, saudaraku mungkin kurang mengerti. Saudaraku, Tuhan sebenarnya mau menolong kita. Tuhan mau menunjukkan dirinya supaya kita percaya kepada Tuhan. Jadi jangan saudaraku bersembunyi berbuat dosa, saudaraku ya. Jangan diam-diam berbuat dosa, saudaraku. Atau saudaraku, jangan saudaraku menganggap bahwa Tuhan nggak lihat kita kurang. Jangan kira saudaraku Tuhan nggak lihat kehidupan kita, rumah tangga kita, masalah kita. Tuhan lihat. Tuhan memperhatikan kita semua. Saudaraku dimanapun kau berada, seperti apa masalahmu, seperti apa kekuranganmu, sebesar apa bebanmu, Tuhan sebenarnya ada. Kalau saudaraku menganggap Tuhan ada, katakan amin. Tapi jangan berbuat dosa. Ya, jangan menganggap Tuhan ada waktu butuh doang. Tapi waktu berbuat dosa Tuhan nggak ada. Orang nggak ada, orang nggak lihat. Ya, sehingga saudaraku bebas berbuat apa saja. Kenapa? Karena Tuhan nggak ada. Saudaraku anggap Tuhan seperti waktu saudaraku butuh. Ya, kalau kita mau berbuat dosa, ingat ada Tuhan. Walaupun kita nggak lihat. Kenapa? Tuhan yang melihat kita. Ya, kita nggak lihat, tapi Tuhan melihat kita, saudaraku. Mata kita nggak bisa lihat karena mata kita mata dunia, mata duitan lagi. Ya, itu yang membuat nggak bisa lihat Tuhan. Ya kan? Udah mata duitan, mata keranjang. Ya kan? Saudaraku, itu yang membuat nggak bisa lihat Tuhan. Tapi kalau saudaraku benar-benar matamu kudus, saya percaya mata kita bisa memandang kemuliaan Tuhan. Maka itu kok saudaraku, biasanya orang kalau mata keranjang Tuhan dipikir Tuhan nggak lihat, padahal saudaraku Tuhan lihat. Baru lirik Tuhan nggak lihat loh. Udah berencana, ya. Saudaraku Tuhan juga udah lihat. Makanya kok saudaraku perhatikan firman ini. Sebenarnya kita harusnya takut banget sama Tuhan. Ternyata Tuhan ada di mana-mana. Ternyata Tuhan ada di dekat saya. Jadi kalau saya butuh Tuhan dekat. Kalau saya berbuat dosa Tuhan dekat apa enggak? Jangan kira Tuhan jauh. Makin dekat Tuhan. Karena apa? Supaya kita nggak berbuat dosa. Tuhan mau ya kita merasakan kehadiran Tuhan. Ini yang saudaraku harus tahu. Kenapa manusia gagal? Nggak kenal Tuhan. Coba saudaraku merasa ada Tuhan. Di dekat kita. Di saat mau berdosa, mau bikin dosa, kita ingat ada Tuhan. Nggak jadi bikin dosa. Begitu kita mulai susah, mulai merasakan bingung, bimbang, saudaraku ingat ada Tuhan. Saudaraku nggak jadi bimbang, nggak jadi bingung. Nggak jadi saudaraku gagal. Kenapa? Pasti Tuhan tolong saya. Maka itu saudaraku, apa yang saudaraku harus rasakan?
bahwa Tuhan benar-benar bangkit. Saudaraku, benar-benar iman kita yang harus sungguh-sungguh ditekan. Iman kita yang harus sungguh-sungguh dibangkitkan. Percayanya harus ditambahi. Ketekunannya harus ditambahi. Keseriusannya harus ditambahi. Supaya kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan benar-benar bangkit. Tuhan benar-benar hadir. Dan saudaraku bisa buktikan. Kalau hari ini saudaraku mungkin Anda orang berdosa. Dan saudaraku mengakui karena apa? Ternyata Tuhan dekat, Tuhan Yesus ampuni saya. Atau saudaraku mungkin hari ini saudaraku merasakan gagal, nggak ada yang menolong. Saudaraku ingat Tuhan dekat. Tuhan tolong saya. Dan saya percaya saudaraku, kalau saudaraku bisa merasakan, saudaraku bisa percaya, pasti bisa merasakan, itu maksud saya. Kalau saudaraku percaya, pasti bisa merasakan. Tapi kalau saudaraku nggak percaya, nggak terasa. Nggak terasa. Tapi orang percaya pasti terasa, iya ada Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan nolong saya. Saya percaya Tuhan kirim burung gagak. Atau Tuhan pakai orang-orang yang bisa menolong saya. Saudaraku, di sini iman orang harus bertumbuh, harus bertambah. Oh, iman kita, kepercayaan kita justru harus dibangkitkan. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat secara daging, tapi kita harus melihat secara roh. Untuk itu yang harus ditambahkan apa? Rohani kita ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena kalau zaman sekarang kita nggak lihat Tuhan secara fisik. Kita nggak bisa lihat Tuhan secara real mata kita, saudaraku. Tapi yang kita lihat adalah manusia. Kalau saudaraku bisa lihat manusia, kasihan, berarti itu ada Tuhan. Ya, saudaraku, kenapa? Karena Tuhan itu bentuknya kasih. Jadi kalau saudaraku bisa mengampuni orang, bisa mengasihi, tandanya hidupmu dekat dengan Tuhan. Tandanya hidupmu percaya kepada Tuhan. Sehingga kasih itu tandanya Tuhan ada di dalam kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka itu kok saudaraku lihat di sini ya saudaraku. Ya, lihat, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ya saudaraku, perhatikan saudaraku ya. Orang yang kenal Tuhan pertama siapa saudaraku dari awal? Petrus tahu saudaraku, bahwa dia Tuhan. Dan Petrus yang selalu mengatakan bahwa dia Mesias, dia Tuhan. Akhirnya dia baru menyadari bahwa Tuhan dekat dengan dia. Dekat dengan kita. Dan kita nggak berani saudaraku berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Maka itu nggak pakai baju, langsung pakai baju. Maksudnya apa saudaraku? Ya nomor satu pasti menghormati Tuhan. Menghormati bahwa Tuhan hadir. Sehingga dia tidak mau ya mempermalukan dirinya di hadapan Tuhan. Maka itu kok saudaraku kita tahu ada Tuhan. Saudaraku yang harus kita sadari nomor satu apa? Harus malu, harus takut. Ternyata Tuhan ada. Ternyata Tuhan ada. Untuk itu jangan terus berbuat dosa. Kalau berbuat dosa sama orang lain malu, harusnya sama Tuhan lebih malu lagi, saudaraku ya. Kalau berbuat jahat, saudaraku, malu sama manusia, harusnya sama Tuhan lebih malu lagi, saudaraku ya. Jadi kalau kita juga takut sama manusia, kalau kita berbuat dosa atau berbuat jahat, kita harus lebih takut lagi kepada Tuhan. Maka itu saudaraku, bagaimana orang percaya hidup saudaraku, bagaimana orang percaya bisa merasakan kehadiran Tuhan saudaraku, ketika kita benar-benar saudaraku mengundang Tuhan dalam hidup kita dan percaya Tuhan lebih lagi sehingga kita bisa merasakan Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, Tuhan itu benar-benar memperhatikan hidup kita. Untuk itu saudaraku, orang-orang yang percaya, saudaraku, perbaiki rohani saudara. Hari ini perbaiki rohani saudaraku dimanapun saudaraku berada, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki pertumbuhan iman, perbaiki pertumbuhan rohani. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan mau ada dengan kita. Tuhan mau dekat dengan kita. Jadi kalau saudaraku benar-benar percaya, harusnya saudaraku ketika kita melihat saudaraku memperingati hari besar ini. Tandanya saudaraku mengingat kematian Tuhan Yesus. Ya, bahwa Tuhan benar-benar hidup. Tuhan benar-benar bangkit. Dan ini nyata dalam kehidupan orang percaya. Dan ini nyata dalam kehidupan orang beriman. Untuk itu kalau hari ini saudaraku nggak ada, engkau mungkin posisi nggak ada, posisi lemah iman, posisi lemah secara jasmani, mungkin juga posisi lemah dalam segala keadaan. Saudaraku bangkitkan iman. Saya percaya saudaraku, dengan imanmu bangkit, dengan engkau membangkitkan kepercayaanmu kepada Tuhan, saudaraku itu semua sama aja memperbaiki hidup saudara.
memperbaiki semua yang rusak, memperbaiki semua yang gak baik. Dan kalau saudaraku rohanimu beres, saya percaya saudaraku, iman kita membuktikan bahwa adanya Tuhan membuat hidup kita yang tadinya gagal nggak jadi gagal, yang tadinya jatuh nggak jadi jatuh, yang tadinya hancur nggak jadi hancur. Kenapa? Gimana caranya memperbaiki saudaraku? Hari ini bangkitkan kembali rasa percayamu kepada Tuhan, bangkitkan kembali iman saudara kepada Yesus, hubungkan kembali hubungan saudara dengan Tuhan Yesus, supaya saudaraku bisa merasakan bahwa Tuhan benar-benar hidup dan dekat dengan kita. Sehingga kalau saudaraku mungkin udah jatuh dosa, udah jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, saudaraku bina kembali rohani saudara, bina kembali hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, persekutuan saudara dengan Tuhan, persekutuan saudaraku dengan saudara seiman, sehingga saudaraku bisa melihat kehadiran Tuhan hari ini. Kenapa Tuhan melihat hidup saya? Tuhan hadir dalam kehidupan saya. Jangan menjadi orang yang gak percaya, saudara. Jadilah orang percaya. Kalau saudaraku jadi orang percaya, saudaraku akan melihat hidup yang lebih lagi. Dengan kematian Tuhan Yesus, sebenarnya orang percaya meningkat dalam rohani. Ya, bertambah di dalam imannya. Kenapa? Karena Tuhannya hidup dan menghidupkan kita semuanya. Maka itu kalau saudaraku melihat dari firman ini, bagaimana yang tadinya sudah nol, ya sudah bulat nggak berhasil, tetapi bisa melihat jala penuh ikan. Begitu juga saudaraku, mungkin pandangan saudara atau apa yang saudaraku rasakan hari ini juga mungkin lebih dari nol. Tapi ketika engkau melihat Tuhan, engkau menyadari, saudaraku merasakan kehadiran Tuhan, yang saudaraku lihat itu sudah nggak berarti lagi. Yang saudaraku lihat itu, saudaraku sudah nggak menjadikan saudaraku lemah lagi, tapi justru membuat saudaraku, aku mau bangkit. Kenapa? Ternyata Tuhan tetap hidup. Ternyata Tuhan tetap ada. Ternyata Tuhan malah dekat dengan saya. Secara roh Tuhan dekat dengan saya. Jadi kalau saya bangkit, saya percaya yang sudah gagal, yang sudah nol, yang sudah hancur, pasti Tuhan perbaiki. Justru perbaikan buat orang percaya. Justru peningkatan buat orang percaya. Justru bertambah buat orang percaya. Kenapa? Bukan kita lagi, tapi roh Tuhan itu yang hadir menolong kita. Maka itu kok saudaraku benar-benar percaya, undang Roh Kudus masuk dalam hati saudara sekalian. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus kuatkan saya. Saudaraku undang selalu Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi saudaraku, di sini terjadi persekutuan bukan di dalam daging tapi di dalam roh. Jadi orang yang berdoa dalam roh dan kebenaran. Jadi kita bukan menyembah Tuhan di mana-mana saudaraku, tapi di dalam roh. Jadi kalau saudaraku benar-benar hidup dalam rohani, saudaraku benar, hari ini kebangkitan itu terjadi buat orang percaya. Ya, pemulihan terjadi buat orang percaya. Pengharapan terjadi buat orang percaya. Untuk itu tingkatkan iman saudara lewat kejadian ini, lewat hari jadi yang luar biasa ini saudaraku, karena Tuhan mengerjakannya saudaraku sampai benar-benar dia selesaikan. Sempurna tuntas saudaraku ya. Karena apa? Dia tunjukkan dia bangkit, dan saudaraku murid Tuhan Yesus yang tadinya sudah nggak berhasil bisa berhasil kembali. Jadi hari ini kok saudaraku termasuk murid Tuhan Yesus. Bu, aku murid Tuhan Yesus, aku hamba Tuhan tapi gagal. Saudaraku, hubungkan kembali persekutuanmu dengan Tuhan. Kembali berhubungan dengan Tuhan, kembali berdoa, kembali ibadah, kembali pelayanan, dan lihat ada nggak Tuhan? Ya, lihat buktinya, benar nggak Tuhan hadir? Ya, saya percaya saudara. Saya percaya. Ya, buat orang percaya pasti akan melihat ini. Ya, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atas ikan, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Tuhan kalau memberkati tidak menghancurkan saudaraku. Tuhan kalau memberi saudaraku memberi juga kekuatan saudaraku ya. Tuhan kalau memberkati kita, menolong kita saudaraku. Percaya Tuhan juga menambahkan secara dalam hal apapun juga untuk bisa menjadi saksi, untuk bisa menerima berkat saudaraku. Maka itu kok saudaraku mungkin masih punya pengharapan, kalau saudaraku sakit, aku masih sembuh, aku masih mau melayani. Kalau mungkin saudaraku juga, oh hari ini gagal, aku masih mau dukung pelayanan, aku masih mau memberkati, aku masih mau menolong orang lain. Saudaraku percaya bahwa apa yang saudaraku kerjakan, saudaraku Tuhan buat kita semakin mampu. Kenapa? Karena Tuhan mau buat kita percaya. Tuhan mau membuat kita
benar-benar bertambah bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga saudaraku, dengan pernyataan kuasa Tuhan, dengan pernyataan Tuhan di dalam kita saudaraku, itu satu wujud bahwa orang-orang percaya ditambah-tambahkan. Orang-orang percaya justru diangkat naik. Orang-orang percaya justru akan berbuah-buah, saudaraku. Kenapa? Karena di sini, saudaraku, kita lihat, saudaraku, Tuhan mau hadir menambahi, bukan mengurangi. Ya, Tuhan hadir, justru Tuhan mau menolong, bukan mau mengambil. Maka itu kok saudaraku mau dipakai Tuhan, saudaraku, Tuhan akan membuat hidup kita bertambah, bukan berkurang. Jadi kalau saudaraku lihat di sini, yang tadinya kekurangan, jadi nggak kekurangan. Ya, yang tadinya habis akal, jadi saudaraku diberikan jawaban. Maka itu kok saudaraku hari ini, setiap kita yang menghadapi situasi, mungkin udah kehilangan akal juga, mungkin juga sudah hilang harapan, atau bahkan sudah kekurangan dalam banyak hal. Kembali lagi saudaraku, bangkitkan iman kita. Hubungkan hidup kita kepada Tuhan, karena di sini ya Tuhan kalau memberkati, sampai nggak bisa kita hitung berkat Tuhan. Tapi ini masih bisa dihitung jumlahnya, karena apa? Ya dari 0 sampai berapa? Ya, dari 0 saudaraku. Dari nggak ada sama sekali, ya, sampai berpuluh-puluh ikan, 150. Gimana kalau saudaraku menarik 150 ikan? Saudaraku, mungkin kita nggak ada, saudaraku, untuk seperti itu, ya, nggak ada jalannya untuk mungkin cari ikan, ya. Tapi saudaraku percaya, apa yang saudaraku tarik hari ini, ya saudaraku, jangan saudaraku mau tarik arisan. Arisan juga saudaraku kalau nggak naruh nggak bisa narik. Kadang-kadang saudaraku cuma narik doang terus pergi. Ya itu tetap salah. Kalau saudaraku lihat di sini, bagaimana Tuhan bekerja. Ini bukan kosong, saudaraku. Seperti orang dunia kayak mustahil. Kayak kerja yang nggak mungkin, saudaraku. Dari mana bisa seperti itu, Bu? Kalau kita di rumah terus mau narik ikan siapa? Mau narik dompet siapa? Mau narik apa? Orang kita cuma ada di rumah. Saudaraku, yang mau saudaraku tarik itu kuasa Tuhan. Pakai iman kita. Untuk itu, saudaraku, yang harus kita hubungi Tuhan. Hubungkan rohanimu kepada Tuhan. Kembalikan persekutuanmu dengan Tuhan. Kita tarik kuasa Tuhan. Di situ Tuhan nyatakan kuasanya. Di situ Tuhan nyatakan mukjizatnya. Kenapa, saudaraku? Karena ini sesuatu yang gak mungkin. Yang sudah gagal, yang sudah nol. Nah, saudaraku, siapa yang mau menarik? Yang mau menarik kuasa Tuhan, bukan tangan kita, saudaraku. Jadi kalau secara dunia, mana mungkin. Tapi Tuhan bisa menyatakan ini. Mungkin juga, saudaraku, siapa yang bisa menarik? Mungkin istrinya pergi atau suaminya pergi. Yang mau menarik suami saya siapa? Yang menarik istri saya datang siapa? Ya Tuhan. Saudaraku kan nggak berhasil lagi menarik dia. Ya mungkin wajah udah nggak menarik, tangan nggak bisa narik, duit nggak bisa narik, semuanya sudah nggak bisa narik. Tuhan masih bisa narik kembali. Tuhan masih bisa mengambil di mana suamimu berada, di mana istrimu berada, di mana uangmu berada, di mana berkat-berkatmu berada. Tuhan mau menarik itu semuanya ketika saudaraku mengandalkan Tuhan. Jadi sekalipun terperangkap kondisinya, Tuhan bisa menarik. Maka itu saudaraku, siapa yang bisa menarik berkat kita? Siapa yang bisa menarikkan untuk kita? Saudaraku, Tuhan. Maka itu saudaraku, jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Manusia bisa gagal, bisa mentok, tapi Tuhan nggak pernah mentok. Maka itu kok saudaraku, lihat, bawa ke sini saudaraku, di sini siapa? Ya, Tuhan Yesus bawa ke sini satu bukti bahwa murid itu bisa menangkap ikan. Makanya Tuhan Yesus apa? Bawa ke sini. Ya, bawa ke sini. Begitu juga saudaraku. Kalau kita diperlihatkan mukjizat, maksud Tuhan apa? Bawa ke hadapan Tuhan juga. Kalau saudaraku diperhadapkan berkat hari ini, mungkin saudaraku kalau untuk urusan persembahan, menolong orang lain, saudaraku susah. Saudaraku kira itu nggak berakibat. Tuhan juga mau kita menunjukkan bahwa kita orang yang diberkati, berikan juga untuk orang lain, apalagi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena disitulah jalannya, supaya kita menyadari kita harus berbagi, kita harus menolong orang, kita harus membantu pekerjaan Tuhan, dan dari situ pekerjaan Tuhan berjalan, orang lain juga bisa kembali bangkit. Itu saudaraku, kalau saudaraku mau diberkati, ingat saudaraku, kuasa Tuhan akan menarikkan banyak untuk kita. Kalau saudaraku mau dipakai Tuhan, Tuhan akan menarikkan banyak berkat untuk kita. Kalau kita mau dipakai untuk jadi saksi, Tuhan juga akan menarikkan
Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi perkumpulan pokok doa kita, saudaraku ya. Dan di situ Tuhan akan menunjukkan bahwa Tuhan menyatakan ini tujuannya untuk apa, saudaraku, supaya kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita ada, Tuhan kita dekat dengan kita. Jadi jadilah orang yang mau percaya, mau bertambah-tambah di dalam Tuhannya, sehingga Tuhan bisa menyatakan lebih besar lagi. Kata Yesus kepada mereka, marilah kita sarapan, dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ya saudaraku, di situ lihat secara dunia nyata. Kok Tuhan bisa sarapan ya? Kok Tuhan bisa makan ikan ya? Kok Tuhan bisa berbagi sama kita? Saudaraku, orang-orang percaya tanpa sadar bahwa Tuhan bersama-sama dengan hidupnya. Waktu makan Tuhan ada nggak? Tuhan ada, saudaraku. Waktu saudaraku tidur Tuhan ada apa nggak? Tuhan ada, saudaraku. Maka itu saudaraku kalau tidur juga harus berdoa, kalau makan harus berdoa. Karena Tuhan ada, Tuhan mau kita bersama dengan Tuhan. Jangan lupa saudaraku, begitu udah punya duit, udah kaya raya, Tuhan dulu makan langsung makan. Belanja langsung belanja, nggak berdoa lagi. Kenapa? Dulu nggak punya duit, doa Tuhan, biar ada duit untuk belanja. Ya waktu nggak ada makanan, berdoa Tuhan, aku mau makan yang enak. Minta, saudaraku, berdoa. Tapi begitu sudah punya semua, lupa Tuhan yang nggak diajak makan. Ih, kok serem, Tuhannya bentuknya manusia. Enggak, saudara. Maksudnya apa? Supaya kita selalu mengucap syukur. Saya bisa makan karena Tuhan. Saya bisa belanja karena Tuhan. Jadi kalaupun saudaraku udah banyak uang, mau belanja tanya Tuhan, berdoa, Tuhan berkati. Mau makan ingat Tuhan. Tuhan berkati, jangan takut diminta duitnya. Jangan takut diminta berkatnya. Saudaraku berdoa, nggak rugi, tapi malah bertambah. Makanya kau saudaraku, ingat di sini saudaraku, kalau kita udah diberkati tadi, ingat itu kehadiran Tuhan. Buat Tuhan kita hidup, Tuhan dekat dengan kita. Dan kalau kita udah terima berkat, apakah kita lupa? Kita harus tetap ingat sama Tuhan. Mau ngapain aja minta petunjuk Tuhan. Kenapa? Aku udah pernah gagal, Tuhan tolong. Artinya, manusia harus bersama dengan Tuhan. Waktu berusaha, waktu mau makan, waktu mau tidur, waktu mau belanja, mau kemanapun saudaraku, tetap ingat Tuhan. Ya, Tuhan harus selalu dekat dengan kita. Tuhan harus selalu bersama dengan kita. Karena apa, saudaraku? Di situ bukti bahwa saudaraku adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka itu, saudaraku, Tuhan sudah menunjukkan di sini, saudaraku. Tuhan mau bersama dengan kita, saudaraku ya. Jadi kalau Tuhan kenapa sudah mati, kok Tuhan nampak lagi? Udah mati, Tuhan udah disalib, saudaraku, udah kembali ke surga. Kenapa masih datang lagi? Supaya manusia selalu sadar. Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tuhan itu dekat. Jadi jangan lupakan Tuhan, saudaraku. Jangan sombong, saudaraku. Tuhan itu dekat. Ya, jangan berani terus berbuat dosa. Tuhan itu dekat. Maka itu kalau saudaraku, nggak ada Tuhan, saudaraku pasti gagal. Kenapa manusia gagal? Kurang pengalaman. Pengalaman apa, saudaraku? Pengalaman di dalam Tuhan. Karena pengalaman dunia sering orang udah punya pengalaman, tapi gagal juga. Bahkan sampai tua pun masih gagal, saudara. Kadang-kadang kalau udah tua, seolah-olah udah pengalamannya udah cukup. Saudaraku jangan salah, manusia. Ya, manusia. Kalau manusia berarti masih bisa gagal walaupun udah ubanan, walaupun udah tua. Maka itu walaupun udah tua, tetap percaya Tuhan. Bahkan semakin tua harus tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu fana. Maka itu saudaraku lihat, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, disinilah penampakan Tuhan, saudaraku. Kenapa? Tuhan menampakkan juga kepada Thomas. Ya, Thomas yang kurang percaya. Tuhan menampakkan juga kepada murid-murid yang lain. Kenapa? Karena banyak muridnya juga yang gak percaya. Banyak orang yang gak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan walaupun sudah mati, dia bangkit, dia tunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya secara roh, dia hadir. Secara fisik gak hadir, secara roh dia hadir, saudaraku. Tuhan itu bentuknya yang sebenarnya roh. Tapi kenapa Tuhan menjadi manusia? Supaya manusia kenal Tuhan. Supaya manusia kenal Tuhan. Tapi sekarang kembali di dalam roh. Jadi kalau saudaraku, hidup rohani kita melempem, hidup rohani kita nggak baik, hidup rohani kita tidak dibangun, saudaraku nggak bisa ketemu Tuhan. Karena Tuhan bentuknya roh.
yang saudaraku nggak bisa lihat. Maka itu rohani kita harus dibangun sebaik mungkin. Hubungan kita dengan Tuhan, doa kita, baca firman, bahkan ibadah, saudaraku, tingkatkan. Karena apa, saudaraku? Ketika itu tidak ada, artinya, saudaraku, Anda tidak berhubungan dengan Tuhan. Dan saudaraku, tentu Tuhan nggak bisa menolong kita waktu susah. Ya, waktu kita menghadapi masalah nggak bisa menolong. Karena apa? Selama ini saudaraku nggak pernah berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau saudaraku kembali ingat, ternyata Tuhan kembali kepada rohnya. Karena Tuhan adalah sebenarnya bentuknya roh. Maka itu kok saudaraku, rohani kita bagus, pasti bisa ketemu Tuhan. Kalau rohani kita naik, bertambah, saudaraku, pasti saudaraku benar-benar dekat dengan Tuhan. Maka itu saudaraku, orang yang bertumbuh secara rohaninya, saudaraku, pasti ada karismatiknya. Ya, pasti ada yang di luar pikiran kita. Maka itu saudaraku, orang-orang yang rohaninya bertumbuh dengan benar, saya percaya hidupnya penuh juga dengan mukjizat, penuh dengan pertolongan Tuhan. Maka itu saudaraku, hari ini, supaya saudaraku kembali diingatkan, Tuhan kita kembali ya kepada rohnya yang semula. Jadi kalau saudaraku, yang mati itu apa? Secara daging, ya saudaraku. Tapi tubuhnya pun tubuh kemuliaan. Maka itu saudaraku, ingat kembali. Tuhan kita seperti itu keadaannya, saudaraku. Kembali menjadi roh yang manusia nggak bisa lihat. Dan di sini saudaraku, supaya orang-orang percaya dikembalikan rohaninya. Kembali tingkatkan hubungan rohaninya. Kembali ibadah, kembali berdoa, kembali bersekutu dengan Tuhan. Kembali saudaraku baca firman. Jadi jangan sampai rohanimu ini jatuh, jangan sampai rohanimu ini turun, atau bahkan sudah nggak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Artinya saudaraku, kalau saudaraku rohaninya nggak baik, nggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan kembali kepada rohnya yang semula, yaitu roh yang kudus. Maka itu kok saudaraku, benar-benar hidup saudaraku, kembali dibangkitkan rohaninya. Hari ini saudaraku, kembalikan rohani saudara. Kembalikan hubungan saudaraku dengan Tuhan. Kembali berdoa saudaraku, karena apa? Tuhan kembali kepada rohnya. Supaya apa? Kalau rohaninya benar, dan saudaraku percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan saudaraku mengerti, percaya, beriman bahwa Tuhan dekat dengan kita. Apapun yang kau alami hari ini, pasti Tuhan tahu. Apapun yang saudaraku hadapi hari ini, pasti Tuhan tahu. Dan mau dibawa kemana masalah kita? Bawalah kepada Tuhan. Ya, bawalah kepada Tuhan, saudara. Bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan akan hari-hari bersama dengan kita. Kalau saudaraku menghadirkan Tuhan di saat apapun juga, saya percaya Dia akan selalu menolong kita. Jadi tumbuhkan iman saudara kembali. Perbaiki iman saudara kembali. Perbaiki rohani saudara kembali. Supaya hari ini hubungan kita kembali kepada Tuhan. Dan kita bisa mendapatkan hidup yang baru, hidup yang dikuatkan, hidup yang dibangkitkan, hidup yang diberikan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang bersama-sama punya beban hari ini, percaya saudaraku, bahwa Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita nggak melihat, tapi Tuhan ada dekat dengan kita. Kalau saudaraku merasa berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau saudaraku kehilangan pengharapan, kehilangan mata pencarian, kehilangan jalan keluar, kita sama-sama, Tuhan tolong saya. Kita bawa saudaraku firman ini lebih dekat lagi, lebih dalam lagi ke hati kita. Dan saudaraku, lepaskan kesombongan, lepaskan keangkuhan. Kita sama-sama mengangkat tangan. Kita sama-sama menghadapkan hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku, kita benar-benar hadapkan. Supaya benar-benar ada kebangunan rohani bagi kita. Ada kebangunan rohani di dalam hidup kita. Ada kebangkitan rohani kita. Lebih lagi. Sehingga Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita angkat tangan kepada Tuhan. Saudaraku, percayakan hidupmu. Jangan kau sombong. Jangan kau keras. Angkat tangan. Supaya benar-benar engkau bisa mendapatkan jawaban. Supaya saudaraku bisa mendapatkan jalan keluar. Saudaraku, supaya benar-benar kalau mungkin ada PHK, ada pengurangan gaji, saudaraku angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang punya hidupku. Engkau yang punya hidupku, Tuhan. Aku percaya di saat aku kehilangan dunia ini, di saat aku kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupku, Engkau Tuhan yang punya jawaban. Engkau Tuhan yang mau mati dan mau bangkit bagi kami.
Untuk itu setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, mari Tuhan, jamah kami Bapa, bangkitkan rohani kami, siapkan kami lebih lagi untuk terima kuasa, untuk terima lawatan, untuk terima mukjizat-mukjizat yang daripadamu ya Tuhan. Dan siapapun Tuhan yang mengalami, mungkin karena dosanya, atau mungkin karena keadaan-keadaannya sehingga jauh daripada Tuhan, Saudaraku, kembalikan imanmu kepada Tuhan. Hari ini juga aku mengangkat tangan kepadamu Bapa. Turunkan kuasamu jamah yang percaya. Turunkan kuasamu jamah yang berharap. Turunkan kuasamu jamah yang berdoa. Turunkan kuasamu jamah yang mengaku dosa. Turunkan kuasamu Tuhan, jamah mereka yang membutuhkan pertolongan. Alirkan kuasamu Tuhan dimanapun anak-anakmu berada Tuhan. Dimanapun anak-anakmu yang membutuhkan. Hari ini Tuhan, aliran kuasamu terjadi. Hari ini Tuhan, aliran mukjizatmu terjadi. Hari ini juga Tuhan, tangan kuatmu turun buat orang-orang yang percaya kepadamu. Dan biarkan Tuhan, orang-orang yang benar-benar mengharapkan hidup, Saudaraku, benar-benar Engkau angkat tanganmu. Tuhan, ini aku tunjukkan. Tunjukkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, ini tanganku Tuhan. Jangan biarkan lemah karena dunia ini. Jangan biarkan Tuhan kalah karena dunia ini. Tapi perkuat Tuhan. Dan buat tangan-tanganku ini berhasil. Buat tangan-tanganku ini berkemenangan. Buat tangan-tanganku ini kuat. Buat tangan-tangan kami ini Tuhan mendatangkan berkat Tuhan. Karena Engkau memberkati tangan kami. Karena Engkau pegang tangan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, supaya jalan keluar itu boleh ada. Supaya hari ini kebangkitan ini boleh ada Tuhan. Supaya hari ini Tuhan, dengan kami mengingat Tuhan, Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Bangkitkan juga kami yang lemah. Bangkitkan kami yang sakit. Bangkitkan kami yang menderita. Bangkitkan kami yang sengsara. Bangkitkan yang putus pengharapan. Dan kalau sebentar ya Tuhan, kami kembali mengingat bahwa ini saatnya Tuhan bersekutu denganmu lewat tubuh dan darahmu. Mari ya Bapa, kami mau Bapa, ini jadi benar-benar dalam hidup kami. Ini benar-benar menjadi, oh Tuhan Yesus, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru lebih lagi. Untuk itu Tuhan, biarkan setiap kami diampuni dosanya. Setiap kami kembali dikuatkan. Dengan kami mengingat Tuhan bahwa Engkau pernah mati di atas kayu salib. Dan Engkau bangkit Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Dan inilah Tuhan, kami semuanya, kami bawa kepadamu Tuhan. Kiranya semua kami mendapatkan belas kasih-Mu, mendapatkan kasih karunia-Mu untuk dibaharui, untuk diubahkan, untuk dibangkitkan. Terima kasih ya Bapa, kami sebentar mau menerima perjamuan kudus. Supaya benar-benar Tuhan, ini menjadi hari kebangunan rohani bagi kami semua. Hari kemenangan bagi kami semua. Hari kekuatan jawaban, bahkan sorak-sorai bagi kami yang percaya. Untuk itu Tuhan Yesus, biarkan kami semua boleh dilayakkan untuk menerima bagian daripada tubuh dan darah-Mu. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, persiapkan dengan benar untuk menerima perjamuan hari ini. Karena inilah tandanya bahwa Tuhan benar-benar pernah mati dan bangkit. Untuk itu saudaraku, kita mengingat dengan kembali kita bacakan saudaraku di Injil Yohanes. Saudaraku, sebentar sebelum kita mengambil roti kita buka dari Injil Yohanes 6 saudaraku ya. Supaya kita semua merasakan saudaraku bahwa kita benar-benar ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, bahwa kita tidak akan mengalami kekurangan lagi. Karena dari sini akan saya bacakan saudaraku dari ayat 35 ya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudaraku, maksudnya apa saudaraku? Yang makan minum dari bagian daripada tubuh Yesus tidak akan haus, tidak akan lapar lagi. Maksudnya apa? Karena bicara kebenaran, bicara iman, bicara Tuhan Yesus, itu kekekalan saudaraku. Jadi dengan iman kita terima ini, maksudnya supaya kita tidak habis, tidak kehabisan roti, tidak kehabisan minum. Artinya supaya Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita, di dalam keimanan kita. Jadi saudaraku, dengan menerima ini, saudaraku katakan dengan iman saudara, dengan aku menerima bagian daripada tubuh Yesus, dengan darah Yesus, aku tidak akan haus lagi, tidak akan lapar lagi, aku tidak akan kekurangan lagi. Imani saudaraku, engkau tidak akan menjadi kekurangan makan. Engkau tidak akan menjadi miskin karena dunia ini. Tapi orang-orang yang beriman akan selalu dapat makan. Orang-orang yang beriman akan selalu dapat minum. Untuk itu saudaraku, teguhkan iman saudaraku. Ya, teguhkan saudaraku. Dengan kita mengangkat roti ini bagian daripada tubuh Yesus yang akan menghidupkan kembali untuk ke depan. Menghidupkan kembali, memberikan pengharapan kembali untuk hidup kita selanjutnya.
Jadi kita tidak akan kekurangan, karena apa saudaraku, di sini juga kita akan mempunyai kembali pengharapan, karena barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Jadi saudaraku, ini saudaraku, kalau Tuhan Yesus bangkit, kita juga ikut dibangkitkan. Tetapi kembali kepada rohani kita masing-masing. Kalau saudaraku benar iman kita, saudaraku, kepada Tuhannya, saudaraku, di sini Tuhan Yesus bangkit, kita juga akan bangkit. Maka itu saudaraku, dengan menganggap ini nomor 1 untuk hidup kita di dunia, nomor 2 untuk hidup kekal kita di surga. Maka itu saudaraku, dengan iman kita imani, kita angkat roti ini, karena di sini dikatakan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi kalau saudaraku, inilah makanan yang benar, yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah lenyap, karena ini makanan yang kekal, yaitu yang dari surga, yaitu bagian daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita angkat bersama-sama, kita imani, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji bagi Allah, Bapa kita di surga, yang memberikan hidupnya yang kekal bagi kita semua, yang mau mengorbankan bagi kita semua, supaya kita mendapatkan hidup yang tidak pernah berkesudahan, makanan yang tidak pernah berkesudahan, minuman yang tidak pernah berkesudahan, yaitu makanan yang tidak pernah habis dimakan, yaitu makanan yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan, pertolongan jawaban yang dari Tuhan. Untuk itu setiap yang mau makan roti ini, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, dimanapun engkau berada, engkau percaya bahwa engkau tidak akan kekurangan dalam segala hal. Sekalipun engkau pas-pasan, engkau tidak akan pernah kehabisan makanan, karena engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saudaraku, harapkan inilah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang mengingatkan kita, supaya kita mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus lewat penyalipannya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami terima, yang kami makan ini adalah roti yang dari surga, yaitu yang benar-benar makanan, yaitu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang benar-benar makanan, bagian daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah makanan yang turun dari surga, yaitu roti yang turun dari surga, bagian daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus. Makanlah. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Kalau kami diizinkan mendapatkan bagian daripada yang kudus, bagian daripada yang kekal, biarkan Tuhan kami benar-benar mendapatkan hidup yang baru, hidup yang dipulihkan, hidup yang disempurnakan, hidup yang disembuhkan, hidup yang mendapatkan yang kekal, yang tidak pernah habis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengingat bagian daripada yang kudus. Kita sama-sama, saudaraku, kita angkat. Kita angkat air minum kita. Kita angkat anggur kita. Bapa, kami bersyukur. Dengan darah-Mu kami kembali ditebus, disucikan, dihidupkan kembali, diperbaharui. Dan kami mendapatkan layak di hadapan Tuhan. Kami mendapatkan benar-benar penghargaan, karena kami menjadi berharga. Kami menjadi yang kembali dihidupkan. Kami menjadi yang benar-benar menerima janji Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan Yesus, dengan iman kami percaya kepadamu, dengan anggur ini, dengan minuman kami Tuhan, artinya kami kembali mengikatkan perjanjian yang baru dan yang kekal kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan hidup yang baru, hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kami yang makan minum tubuh dan darah Yesus Kristus, kami mendapatkan kembali hidup yang kekal. Kami mendapatkan hidup kembali yang baru, hidup yang dipulihkan, hidup yang disempurnakan. Untuk itu sakit apapun saudaraku, dengan iman saudaraku, dengan iman saudaraku, kalau hidupmu diperbaharui, hidupmu dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit kutuk di dalam nama Kristus, yang minum darah ini di dalam nama Kristus, yang minum minuman anggur ini, perjamuan ini di dalam nama Yesus, semua dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan, karena inilah hidup yang baru, hidup yang
benar-benar yang diberikan dari Tuhan, yaitu apa yang kita terima yang kekal, ikatan yang kekal, ikatan yang baru, yaitu mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang baru, yaitu yang dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa tertulis dalam nama Kristus, inilah perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal di dalam nama Kristus untuk mendapatkan hidup di bumi, untuk mendapatkan hidup di surga. Di dalam nama Tuhan Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Kita kembali berdoa, saudaraku. Anak-anakku di tempat ini juga berdoa. Kita angkat tangan bersama-sama, saudaraku. Buat Tuhan menjanjikan hidup yang baru. Buat Tuhan menjanjikan hidup yang kekal. Buat Tuhan menjanjikan pemulihan. Buat Tuhan menjanjikan juga pembaruan atas hidup kita semua. Saudaraku dimanapun saudaraku berada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Hari ini juga, dengan saudaraku mengangkat tangan kepada Tuhan. Hari ini juga, pengampunan terjadi, pemulihan terjadi. Kalau saudaraku ada dengan keluarga, saudaraku gandeng tangan dengan keluarga, dan terima dengan iman. Kita percaya buat Tuhan kembali hadir, buat Tuhan kembali melawat, buat Tuhan kembali menolong, buat Tuhan kembali menjawab apa yang kita harapkan untuk masa depan kita. Lihat bilas manos bis. Tapi sonora jelas mekonos bisa. Dan bersanu jelas mekonos bekerosus. Saya menumpangkan tangan atas saudara. Dia malu sikro belasino bilasino herbesis. Biarkan kuasa Tuhan mengalir, biarkan kuasa Tuhan hadir ke dalam kehidupan saudara sekalian. Dan Tuhan melawat semuanya. Tuhan melawat seluruh keluarga. Tuhan melawat seluruh yang hadir bersama-sama ibadah siang hari ini. Dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat-Mu Tuhan. Karena kami percaya kepadamu. Dan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Sempurnakan iman kami, Bapa. Dan apapun yang menjadi kerinduan pokok doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan turun tangan. Tuhan melawat. Tuhan menjamah. Lepaskan yang menjadi pesakitan. Lepaskan yang punya beban berat. Lepaskan mereka yang tercerai-berai. Dan kumpulkan kembali. Pulihkan hubungan mereka. Pulihkan persaudaraan mereka juga. Pulihkan hubungan suami istri. Pulihkan hubungan orang tua dengan anak. Pulihkan hubungan jemaat dengan hamba Tuhan. Pulihkan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan. Perpecahan-perpecahan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tidak berkuasa lagi. Karena kerajaan Allah sudah datang. Persekutukan kami Tuhan. Persekutukan kami kembali. Dan pulihkan kembali kami Bapa. Karena Engkau sudah datang menyelamatkan kami. Dan kebangkitan-Mu adalah tanda kami semua. Disempurnakan, dipulihkan, dijawab, dibangkitkan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu yang menghadapi apapun masalahmu hari ini. Tuhan melawat hidup. Tuhan menolong. Tuhan membangkitkan saudaraku sekalian dimanapun kau berada. Dan percayalah, kehadiran Tuhan pasti menolong dan mengubah kehidupan kita semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk menerima semua ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan saksi-saksi-Mu yang lebih hebat lagi. Saksi-saksi-Mu yang luar biasa lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sempurnakanlah persekutuan kami. Di dalam roh-Mu, dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku juga bisa berdoa satu dengan yang lain. Karena dari tempat ini juga saya akan mengadakan altar call. Untuk saudaraku, siapapun yang saudaraku bisa berdoa, saudaraku bisa mendoakan keluarga yang sakit mungkin di sekitar saudara, atau mungkin ada juga yang kelemahan. Saudaraku tumpangkan tangan saudaraku, yang saudaraku bisa tumpang tangan, saudaraku tumpangkan tangan kepada
Siapa yang ada di sekitarmu yang lemah, karena kekuatan Tuhan hadir, Tuhan menolong kita semuanya. Semua yang ada, supaya benar-benar saudaraku kembali rohani kita dipulihkan dan kita dibangkitkan kembali. Untuk itu saudaraku, kalau saudaraku mau menumpangkan tangan, saudaraku saya juga akan kerjakan satu persatu. Kanan kiri. Hana dengan Chris. Bentar mas. Kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai engkau selama-lamanya. Kelaparan, kemiskinan tidak akan menimpa hidup. Ketakutan, kegentaran tidak akan menimpa hidup. Katakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, yang mengampuni dosaku dan akan memberikan hidup baru bagiku. Ketulusan akan ada pada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarlah sebagai pemenang dan berkatalah amin. Papa dengan Yobel, sebentar. Kamu dengan Maru. Papa dengan Yobel. Kekuatan Tuhan kepada orang-orang percaya yang menaruh hidupnya hanya kepada Tuhan, yang mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan, dan jauhlah daripadamu kecelakaan, jauhlah daripadamu kemiskinan dan kekurangan, karena engkau bersama dengan Tuhan. Ketakutan, kedentaran tidak akan menimpa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutukan hidupmu dengan Tuhan dan hadir selalu, karena Tuhan hadir dalam hidupmu. Ku dapatkan engkau setiap hari, dan inilah hidupmu. Ku berkati. Beruntung. Engkau berdamai kepada setiap orang. Itu pembaharuan hatimu. Itulah pembaharuan. Dan engkau menghadapi kepada setiap orang dengan kasih yang utuh, dengan kasih yang sempurna. Dapatkan kemenangan itu dalam hidup. Aku taruh mahkota kemenangan. Aku taruh mahkota kehidupan. Karya-karyamu akan diingat orang. Perbuatan-perbuatanmu akan diingat orang. Damaikan hatimu dan dapatkan hidupmu di dalam damai. Akan ada kekuatan, akan ada kemenangan, dan tidak ada kecurangan. Kau berbuat supaya Tuhan berbuat. Berdamailah. Akan ada damai sejahtera di dalam hidupmu selama-lamanya. Ketahuilah, aku akan memberkatimu kalau engkau berdamai. Dunia ini tidak bisa berdamai, tapi aku membuatmu berdamai di dalam Yesus. Mari saudaraku sekalian, kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudaraku dimanapun kau berada. Dan teruslah berjuang, dan teruslah bangkit, dan teruslah berdoa. Dapatkan Tuhan, supaya ada selalu pertolongan dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.